Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bercerita tentang pemakaian keraton atau keramik beton untuk dak atap. Jadi kalau dak pakai keraton tidak perlu memakai siling karena tampilannya sudah artistik. Ya, memang tergantung dari seleranya. Sedangkan kabel untuk instalasi bisa kita tanam, jadi tidak terekspos di luar. Dak keraton bisa juga kita buat lubang untuk ventilasi atau kita buat tangga. Untuk bangunan ini di atasnya langsung atap karena tidak dipakai 2 lantai. Supaya tidak bocor diberi lapisan waterproofing, jadi di coating 2 kali arah horizontal dan arah vertikal, kemudian diproteksi dengan plesteran. Nah, bisa juga di atasnya dibuat kolam ikan, tapi tentunya airnya tidak terlalu tinggi ya, karena berat air kan cukup besar, cukup 25 cm, jadi ketinggian airnya maksimum. Supaya tampilannya kelihatan bagus, di coating permukaannya, dipakai coating untuk batu alam. Di sini yang saya pakai warna clear. Instalasi listrik dipasang sejajar dengan keraton sehingga tidak perlu melubangi. Tapi memang jalurnya jadi sedikit lebih panjang. Pemakaian dak keraton untuk tangga juga bisa. Jadi seperti pada video ini. Jadi caranya dak keraton dijepit dengan bal beton kiri kanannya dan ujung-ujungnya. Jadi dak keraton berfungsi sebagai pengisi. Untuk trap tangga bisa dibuat dari pasangan bata. Jadi pasangan bata diplaster membentuk tangga. Untuk railing di sini dipakai railing kayu dan dibaut dari samping sehingga lebar tangga masih cukup efektif. Sambungan railingnya terhadap tangga perhatikan detail tulangan untuk balok tangga, jadi dibuat silang untuk sudut dalam, begitu juga untuk yang dari atas ke bawah. Nah, ini trap tangga dibuat dari pasangan bata, kemudian diplester. Tiang railing tangga dibuat dari kayu, dibaut dari sisi samping, jadi sistem dinaset, bautnya tanam. Ini adalah proses perakitan keraton. Jadi sebelum dipasang di tempatnya, keraton disusun berjajar, kemudian dipasang besi tulangan, diisi dengan adukan. Nah, jadi bentuknya nanti seperti balok. Kalau sudah cukup umur, kurang lebih 7 hari, jadi bisa diangkat, disusun di dak yang mau dipakai. Ini adalah proses penyusunan balok keraton yang sudah cukup umur, kurang lebih 7 hari, dan dinaikkan ke posisi yang akan dicor. Jadi di sini kelihatan tidak cukup berat, 2 orang saja sudah cukup bisa ngangkat. Setelah tersusun rapi, langkah selanjutnya adalah dicor. Jadi diisi dengan beton untuk celah-celahnya dan baloknya. Di sini juga perlu diperhatikan apabila perlu dipasang konduit atau pipa untuk instalasi listrik dan instalasi air. Setelah proses inilah instalasi tersebut dikerjakan. Ya, setelah balok keraton disusun, selanjutnya pengecoran. Tentunya dicek dulu apakah instalasi yang mau dipasang sudah ada, misalnya konduit untuk instalasi listrik, pipa air, atau kabel-kabel yang lain. Pengecoran bisa dilakukan dengan ember kalau volumenya tidak terlalu besar. Jadi celah yang dicor tahap pertama adalah baloknya. Balok diisi dulu sampai penuh,
dan dipadatkan. Setelah itu celah antara balok keraton diisi dengan beton tadi. Pengecoran juga bisa dilakukan dengan pompa beton kalau volumenya cukup besar seperti di video terlihat ini. Gambar ini memperlihatkan proses perakitan keraton atau keramik beton, mulai dari menyusunnya, pemasangan tulangannya, kemudian menyusun untuk dak, pengecoran balok, kemudian pengecoran celah keraton, dan topping atau cor permukaannya. Sampai di sini penjelasan saya.